Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, sambil kita menantikan guru kita Ustadz Abdul Somad, kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa bersilaturahim kembali dan semoga akan lebih banyak lagi kesempatan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat meningkatkan iman kita, ilmu yang bisa memandu amal soleh kita, ilmu yang berkah, yang membawa kebaikan bagi dunia kita dan juga membawa kebaikan bagi kepulangan kita kelak insya Allah. Tepat jam 9, Ustadz Abdul Somad sudah nampak di penjuru sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Haji. Alhamdulillah. Sekarang sama-sama pakai kopiah. Masya Allah. Ada yang nanya kenapa tidak pakai sorban, gak berani ketemu Kiai betulan. Masya Allah. Kalau gitu nanti saya pakai sorban. Ya boleh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Jazakumullah. Rupanya obrolan kita ini banyak yang menyimak, termasuk Buya Yahya. Masya dari Allah. Insya Allah malam Jumat besok dengan Buya Yahya. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita bertiga aja di acaranya ya. Amin, amin. Kita kumpul-kumpul dengan para ulama lainnya supaya ya nambah berkahnya silaturahim ini. Amin. Ustadz, Ya. bentar lagi Ramadan. Apa yang kepikir ini? Gimana Ramadan seperti ini? Mungkin dalam sejarah orang tua kita, kakek-kakek kita, mungkin mereka tidak mengalami yang seperti kita alami ini ya. Dulu juga wabah ada, tapi hanya satu daerah saja, satu negeri saja, di Syam saja, di Cordova saja, di Mesir saja. Tapi tidak seperti kita sampai satu dunia. Jadi sebetulnya apa hikmah di balik wabah ini? Gimana saya yang ditanya? Ya jelas kalau Allah melakukan sesuatu pasti adalah yang terbaik bagi umatnya. Pasti semua wabah ini sudah sangat diperhitungkan dengan maha sempurna kecermatannya. Tidak ada takdir yang tertukar dan meleset. Ya sekarang dari kejadian ini kita bisa melihat seharusnya kita merasa melihat bahwa takluklah gitu. Jangan oleh makhluk-makhluk yang besar hanya dengan dibuat virus saja semua kecerdasan kalah. Sampai sekarang tidak ada, katanya belum berhasil menemukan vaksin dan obat. Yang keker-keker juga sekarang sembunyi, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tetap sekarang sembunyi juga. Yang jago-jago berkelahi preman juga sekarang rada ngumpet ya lawan virus. Yang kaya-kaya sekarang tidak bisa mengeluarkan kekayaannya. Mobil-mobil bagus, mobil mewah sekarang susah. Juga para pejabat, para jenderal-jenderal juga sekarang bersembunyi semua. Jadi memang luar biasa ini dari segi menunjukkan kelemahan hamba. Kan katanya ada 4. Ini nanti Ustadz bagian yang panjang lebar ya. Suksesnya dalam mengabdi ke Allah itu kalau 4. 1, kalau kita berhasil mengakui kelemahan diri kita, makin terasa tidak ada daya dan hanya Allah yang maha kuasa, itu sudah mulai nyambung dengan hakikat kehambaan. Yang kedua, jahil, bodoh. Kalau kita tahu bahwa saya tuh nggak tahu apa-apa, hanya Allah yang maha tahu segalanya, kita merasa tidak tahu, Allah yang maha tahu, dapat nih. Yang ketiga, fakir. Kita enggak punya apapun gitu. Sekarang kan kalau Allah mau ngambil kekayaan orang sekejap saja. Dan yang keempat ini,
kita merasa kita ini zolim tu nafsi. Kalau kita merasa yang saya miliki hanyalah kezoliman, keburukan, tapi Allah lah yang maha pengampun. Nah, wabah ini kalau berhasil membuat orang merasa tidak mampu kecuali Allah yang maha kuasa, bodoh kecuali dengan petunjuk Allah yang maha tahu, tidak punya apa-apa kecuali yang Allah bagikan, hanya ada dosa penyebab semua kepahitan, dan berharap dari Allah yang maha pengampun, kelihatannya sukses dia menghadapi wabah ini. Berarti keempat-empat ini terwujud ketika ada wabah ini ya? Ya harusnya kita menemukan ini dibantu oleh Allah lewat wabah ini. Sekarang susah nih petantang-petenteng ya. Ini kan ada beberapa berita ustadz-ustadz diminta untuk menenangkan, mendinginkan, karena katanya banyak yang stres. Gimana? Ini giliran saya yang nanya, Ustadz. Tar dulu. Ya, stres itu kan, Ustadz udah tahu rumus stres itu artinya apa? Belum. Stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Coba ulangi Ustadz, maaf. Kebanyakan Kenapa orang mikir, stres? kurang zikir. Nah, jadi harusnya bagaimana coba? Gimana? Halo, aduh ini. Harusnya banyak zikir, putus nih. Tetap mikir. Terus salah Ustadz. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Allah. Udah. Jadi bukan banyak zikir kurang mikir, karena mikir itu kan disuruh oleh Allah, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Nah, itulah. Jadi sekarang mah harusnya tiap ingat virus, ingat Allah. Ingat yang sakit, ingat Allah. Harusnya tidak ada lagi yang paling banyak diingat dalam hidup ini selain Allah. Dah, stop. Jangan nanya lagi. Sekarang giliran saya ya. Saya pembawa acara, Ustadz. Nih, banyak yang tanya gimana menghadapi Ramadan dalam situasi begini. Apa yang spesial, Ustadz? Kami ada tradisi di Riau itu menyambut bulan suci Ramadan di beberapa daerah mandi di sungai, sucikan diri. Sementara pada saat musim wabah corona ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan bersama. Oleh sebab itu maka banyak ritual, apakah tradisi lokal wisdom, kebijaksanaan lokal, atau yang memang syariat. Tentu bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, membahagiakan hati menyambut Ramadan, itu kan memang kebahagiaan seorang mukmin menyambut Ramadan. Tapi bagaimana ekspresinya tentu lain antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Melayu, punya cara masing-masing memuliakan Ramadan. Tapi secara umum kita punya titik persamaan, orang akan berkumpul ramai-ramai. Dan pertemuan ramai itu tidak bisa lagi sekarang. Sehingga sebagian umat Islam merasa dirinya sepi, sunyi, hampa. Padahal sebetulnya mesti difahami dengan baik bahwa ada ritual-ritual yang sebenarnya tidak ada kait-mengait dengan Ramadan, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunat, hanya sebuah ekspresi kegembiraan seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan. Jadi gimana kan kita situasi begini harusnya menghadapi Ramadan, apalagi yang tidak ada hukumnya begitu dan berbahaya mungkin tidak dilakukan, malah jadi keutamaan ya. Artinya kita tidak perlu merasa sedih terhadap sesuatu yang tidak perlu disedihkan. Merasa sudah beramal pada suatu perbuatan yang tidak amal, merasa sedih pada sesuatu yang mestinya tidak sedih, itu adalah kerja setan. Jadi tidak perlu sedih karena tidak ngumpul ramai-ramai menyambut Ramadan. Toh kita tetap bisa ngaji, tinggal tonton kajian Agim, selesai.
Kajian Abdul Somad. Ya. Baik, apa nih yang kan harusnya menggembira kita ini menghadapi Ramadan. Ya. Nah, tapi situasi seperti ini, menurut Ustadz gimana? Apa yang lebih spesial nih? Kan biasa di masjid, sekarang bekal taraweh di rumah, yang biasa buka bersama, sekarang kita akan bukanya bersama juga di rumah. Ya, apa nih yang spesial selama menghadapi Ramadan ini, Ustadz? Saya akan melanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah. Manazilus salikin. Stasiun-stasiun perjalanan menuju Allah sampai ke 50 sekian stasiun yang diprediksi insya Allah akan selesai 2 malam menjelang Idul Fitri. Jadi habis Isya, tarawih, habis tarawih, witir, habis witir kita akan kaji stasiun-stasiun menuju Allah. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dengan jamaah. Setelah itu bedanya hanya saja kita tidak bisa ngumpul di masjid. Kita ngumpulnya di Zoom. Hati kita berpisah, fisik kita tidak ketemu, tapi hati kita dekat. Dulu saya ketemu Agim mungkin setahun sekali. Tapi setelah ini malah seminggu sekali ketemu. Oleh sebab itu, ma'asaba min musibatin, segala yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata, kaila ta'sau ala ma fatakum, kami ciptakan itu semua supaya kamu tidak merasa kecewa, putus asa, hampa, segala yang tidak dapat kamu lakukan, wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak terlalu euforia berbahagia terhadap apa yang kamu terima. Kalau kamu terima kenikmatan, kebahagiaan, harta dan jabatan, sesungguhnya itu adalah ujian, dan kalau ada yang tidak mendapatkan berbagai kebaikan, itu juga adalah bagian. Kalau kau diberikan kenikmatan, syukur. Diuji dengan hilangnya nikmat, sabar. Dengan dua itulah orang beriman mendapatkan pujian Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semua perbuatannya mengagumkan. Kalau dia dapat yang baik, syukur. Kalau dia dapat pujian tidak baik, sabar. Wallahu a'lam. Sip, itu tadi surat Al-Hadid 22-23 ya. Masya Allah. Masya Allah, saya belajar ngikutin itu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz. Kadang-kadang kalau ingat, oh ini di atas nih, ingat tempatnya yang lupa ayatnya, Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz, jadi memang dalam situasi seperti ini, Ramadannya memang rahasianya adalah di ilmu, ya. Nah, goal yang paling penting dari Ramadan itu sebetulnya apa tuh? Kenapa Allah secara syariat mengadakan Ramadan? Biasanya goalnya apa itu, Ustaz? Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Ramadan itu mereka khususkan memang betul-betul menjadi syahrul Quran. Imam Anas bin Malik yang biasanya mengajar kitab Muwatta, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau masuk bulan Ramadan, dia tutup Muwatta, dia sibuk dengan Al-Quran. Yang biasanya mereka membaca Quran, merenungkan maknanya, mengkaji asbabun nuzulnya, kemudian al-munasabat, kesesuaian, keserasian antara ayat-ayat dengan surat. Tapi pada bulan suci Ramadan, mereka lebih mengejar khatam. Wa kana Syafi'iyyu yuftimul Qur'ana, Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 khatamah, 60 kali khatam. Oleh sebab itu kalau kita kejar seperti mereka, maka sesungguhnya orang yang bingung dengan waktu ini mau buat apa, justru waktu yang ada sekarang ini kurang. Tidak cukup untuk kita bisa khatam 2 kali sehari semalam. Karena kita bukan bacaan orang hafal. Oleh sebab itu sesungguhnya kita membandingkan amal-amal kita dengan amal-amal orang-orang soleh itu. Bagaimana Nabi SAW punya anak, namanya Fatimah. Fatimah punya anak, namanya Husain. Husain punya anak, namanya Ali Zainal Abidin yang digelar dengan sajjad karena dia banyak sujud.
Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan, Imam Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad, sujudnya satu hari 1000 kali sujud. Artinya banyak sekali program yang bisa kita lakukan, menghatamkan kitab, khatam banyak, baca Quran, banyak-banyak sujud, belum lagi menonton ustaz-ustaz kita. Artinya jangan sampai kita mati pikir, mati langkah, nggak tahu mau buat apa di bulan Ramadan. Katanya Ustadz, kalau orang itu dalam ilmu memanah, Ya. orang itu mahir memanah, ya rupanya sinyal ya. Nah teman-teman sekalian, kita sudah simak barusan. Nah, ada lagi Ustadz? Ya. Ya, bagus. Jadi mungkin Ustadz karena orang tuh sangat beragam tingkat keyakinannya, sangat beragam keilmuannya, sangat beragam tingkat keimanannya. Mungkin ini harus dibuat itu programnya. Kalau mau menghatamkan sekian lah baca Quran belum bisa, mungkin di bulan Ramadan ini harus jelas yang belum bisa, belajarlah selama Ramadan ini jadi bisa berquran, ya enggak? Yang Ya. belum lancar jadi lancar. Karena kalau ngejar seperti yang tadi gitu ya mungkin alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalau cita-citanya terlalu tinggi malah jadi nggak semangat. Tapi yang paling penting adalah seperti apa gitu perubahan yang paling penting. Mungkin dari sini karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi hari demi harinya hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya jam yang istimewa, detik demi detiknya istimewa, maka seharusnya kita pun selalu dalam keadaan hati dan sikap yang istimewa. Mungkin ada amal yang istimewa, tapi kalau hatinya tidak istimewa, istimewa itu hanya untuk Allah gitu. Mungkin bisa jadi masalah ya. Karena Allah kan tidak melihat jumlahnya sebetulnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bisa nggak bahwa Ramadan ini selain meningkatkan kualitas dan kuantitas amal, tapi ada juga yang jangan sampai luput adalah mati-matian membersihkan hati. Gimana menurut Ustaz gitu? Jadi jangan sampai amalnya banyak, tapi hatinya bisa jadi merusak amal itu. Karena tidak mudah ternyata banyak ilmu, banyak amal tuh bisa jadi ujub, ria, takabur. Menurut Ustaz bagaimana? Saya sering sekali diminta untuk mengajar fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi khusus pertemuan yang ke-15 malam ini lebih masalah bagaimana bersih dari hasad, bagaimana tidak ujub, bagaimana menjaga hati jangan sampai merasa sudah jadi penghuni surga. Dan ketika membaca kitab ini, lebih sepertinya sedang menceramahi orang lain, sepertinya sedang menyampaikan hadis untuk jamaah, tapi sesungguhnya ketika dibaca justru lebih banyak ke dalam. Lebih banyak tegurannya kepada yang baca, lebih banyak koreksinya kepada yang mengajar, bahwa intinya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, menjaga kerendahan hati kita, ketawaduan kita, dan kita sampai hari ini masih diberi Allah kehidupan hanya karena Allah punya Rahman, Rahim. Jadi kalaupun 12-13 malam lagi kita diberikan Allah kesempatan Ramadan, berapa banyak kita lihat dokter-dokter yang hebat, profesor, dokter spesialis, hebat mereka dalam penanganan, ahli bidang kedokteran, ngerti masalah virus dan penanganannya, meninggal mendahului kita. Oleh sebab itu, andai kita disampaikan Allah ke bulan agung mulia ini, sebenarnya tidak ada tujuan lain agar kita betul-betul tidak ada satupun yang kosong, hampa, dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siangnya, malamnya. Maka siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurim. Maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan mohon doa supaya kita semua selalu mendapatkan ridho Allah
dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah sebaik mungkin, baik ibadah yang Amin. zahir maupun ibadah hati, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita simak betapa hebatnya para ulama dan para sahabat dulu mengisi Ramadan. Nah, kalau saya perhatikan tadi dari uraian Ustadz, betapa rapatnya waktu demi waktu itu digunakan untuk zikrullah. Ya kan Ustadz? Ada yang zikrullah dalam bentuk membaca Al-Quran, tilawah, tadarus. Ada yang zikrullah dalam bentuk sholat, memperbanyak sujud. Kata kuncinya ternyata bagaimana bulan Ramadan, waktu yang istimewa ini, detik demi detiknya tuh selalu bersama Allah. Betulkah begitu Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran lancar, tapi baca Quran terbata sambil hati malu ke Allah gitu, berharap ini diterima, boleh jadi itu lebih hebat dibanding yang bacaannya panjang tapi hatinya lupa dari Allah. Kira-kira betul nggak gitu Ustaz? Masya Allah. Yang paling mengerikan adalah kita merasa masuk surga karena amal kita. Makanya kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Mungkin ada di antara sahabat itu yang terlintas di hatinya, saya masuk surga ini karena amal saya. Dan Nabi tahu itu karena diberitahu oleh Allah, maka langsung saja Nabi katakan, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Maka kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah dengan baca Qur'annya. Yang belum bisa baca Qur'an, rahmat Allah terbuka, mudah-mudahan dia punya target Ramadan 1441 ini saya mesti sudah khatam. Dia tulis di dinding, khatam. Khatam apa? Khatam Iqra aja dulu. Paling tidak ada kemajuan, dan kita harap juga ustadz-ustadz kita ada yang punya program streaming tafsir, ada yang streaming hadis, ada yang streaming qalbu, tapi juga ada yang streaming bagaimana memotivasi bacaan Al-Quran. Sehingga kita bagi-bagi ini, sehingga hampir semua streaming ini bermakna, tidak ada tumpang tindih, dan semuanya mengisi waktu-waktu kita insya Allah. Masya Allah. Baik, kita sekarang buka tanya jawab, supaya makin banyak ilmu yang bisa disampaikan Ustadz. Pak Faruk, silakan buka. Nggak apa-apa Ustadz. Kalau saya sedang ceramah, lalu ada yang tanya, kata Aab bilang, tunggu dulu, saya bukan Ustadz Abdul Somad ya. Kalau banyak tanya ke Ustadz aja. Kalau saya banyak mendoakan, malah yang gampang. Silakan Faruk. Kami sedang belajar ilmu tawadhu. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Minum madu berapa banyak sehari? Punya madu enggak? Ada. Ya, diminumlah. Habatus sauda, karena kemarin kata dokter katanya, jangan pernah lupakan obat-obat yang dicontohkan Rasulullah ya. Masya Allah, herbal. Ya, ayo Pak Faruk. Ya, sebentar Ustaz ya, sebetulnya udah disiapkan. Sok, sambil nunggu ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ini kan jamaah ini banyak seperti mati langkah karena tidak pernah mengalami seperti ini. Apa yang bisa dilakukan seorang muslim supaya jangan sampai mati kutu, mati langkah, nggak tahu mau buat apa? Gimana? Assalamualaikum, Aa. Oh ya, silakan nih, ada yang bertanya, Ustaz. Punten ya, silakan. Punten. Assalamualaikum, Aa dan Ustadz Abdul Somad. Saya Prisi dari MT Aisyah. Mau bertanya boleh Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Pertanyaannya begini Ustadz, adakah tips-tips untuk meningkatkan kualitas iman bagi kita dalam situasi sekarang ini Ustadz? Demikian Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana meningkatkan kualitas iman, Ustadz?
Dalam kandungan corona Sahih itu. dalam Sahih Muslim ada satu bab. Judul babnya Al-Imanu Yazid wa Yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, iman akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi di musim lockdown, musim uzlah di rumah ini, mestinya iman bertambah. Karena orang tidak melakukan perbuatan maksiat, jumpa, duduk nongkrong di pinggir jalan, ngobrol nggak tentu arah. Dia di rumah dengan keluarga, dilihat, tidak mungkin dia lakukan perbuatan maksiat. Maka secara teori, yazidu, imannya bertambah. Karena kondisi, mengkondisi, dia terkondisikan untuk imannya bertambah. Yang kedua, perbanyaklah mengingat hadimal ladzat. Banyak-banyaklah mengingat dia yang menghancurkan segala kelezatan. Lezatnya makanan, lezatnya minuman, lezatnya kehidupan, hancur semuanya. Apa itu? Mati. Dan hampir setiap hari, setiap kita pasti mencari berita mati. Berapa saudara kita yang mati syahid? Bahkan ketika diberitahu, kita pun kadang nggak percaya. Ah, masa segitu sih? Nah, setiap hari kita melihat tentang jenazah yang tidak diizinkan RT dikebumikan, tentang petunjuk pemakaman terpapar COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya posisi, kondisi, situasi saat ini membuat kita terkondisikan untuk naik kualitas iman. Pertama, karena dia dalam situasi di rumah, tidak di pinggir jalan. Dua, karena banyaknya berita kematian. Ketiga, orang yang sedang berada pada gempa bumi, gunung meletus, ancaman meteor, ditambah lagi serangan wabah, maka pada saat itu semestinya dia amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau pada saat musim seperti ini masih ada yang tertangkap pakai narkoba, penggerebekan hotel mesum, maka Masya Allah, na'udzubillah, ini semua pasti orang-orang yang ulaika kal an'am balhum adall. Saya kira 3 poin tadi menambah semangat kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Dan boleh sedikit menambahkan ya, Bu, bahwa pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau kita ingin iman meningkat, ya harus rajin dipupuk dengan ilmu. Pokoknya ilmu apa ya? Ilmu agama. Ilmu agama kan luas. Apa yang terpenting? Ilmu mengenal dan meyakini Allah, asma wa sifat Allah. Karena makin kenal ke Allah, makin yakin ke Allah, makin menguat iman. Tambah lagi kalau bisa, supaya kuat iman itu adalah mencoba mempraktekan. Misalkan kita dapat ilmu sedekah. Nah, kalau ingin mencoba kuat iman, nah, biasa sedekah 50.000, sekarang coba sedekah naikkan 200.000, sesuatu yang paling berat dilakukan di hati, didobrak. Nah, biasanya nanti dari sana Allah akan memberikan bukti, oh betapa sedekah itu ternyata mendatangkan sesuatu yang lebih besar, sehingga naik keyakinan kita. Harus ada arah mendobrak diri. Karena kalau kita ibadahnya standar-standar saja, ya biasanya ya peningkatannya juga standar. Yang ketiga, kalau boleh menambahkan, cari lingkungan yang bisa seperti penjual minyak wangi, yang kalau kita ketemu tuh kita ke bawah harum. Nah, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang imannya kuat, kualitas akhlaknya lebih baik, ilmunya lebih mumpuni, nah kita berjumpa dengan beliau juga bisa mengangkat iman kita. Di sampingnya minta kepada Allah yang membulak-balik hati supaya dikuatkan iman. Amin. Gitu bukan Ustaz? Kira-kira tambahannya ada yang Allah jazakumullah barakallahu fikum. Ya, penelpon selanjutnya. Allah. Terima kasih, Bu. Ada penelpon lanjut? Silakan Bu Feni. Bu Feni Ya, silakan. Ustaz, minum nggak Ustaz? Nggak punya minum? Ya, ada.
Air mata sambil Ustaz. menunggu mungkin dibuka untuk jamaah luar ya, nggak apa-apa. Ya silakan. Ya, Pak Fatur Rahman, silakan Pak Fatur Rahman yang sudah daftar di Zoom webinar ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur dari Kendari. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan adanya Zoom dakwah begini, alhamdulillah yang jauh bisa semakin dekat, Terima kasih, ada yang saya mau tanyakan. Semoga ketika kita nanti Ramadan, keajaiban pasti ada. Kita selalu berharap ya, bahwa nantinya kita akan bisa lagi sholat berjamaah di masjid dan sebagainya lah. Tapi kondisi saat ini dengan adanya kita harus berjamaah di rumah, kiat-kiat apa ya atau apa Ustadz Abdul Somad yang bisa kita kita berikan ke kami bahwa biar kita lebih khusyuk, karena ketika di rumah lain ceritanya ketika kita di masjid itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Ustadz tuh? Yang tadi jawabannya ya? Atau gimana Ustadz? Jawab aja lah oleh Ustadz. Jadi i'tikaf itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tiga mazhab sepakat bahwa i'tikaf mesti di masjid atau masjid jami. Masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi di tempat kita yang dimaksud dengan masjid ini adalah surau, langgar, musola. 3 mazhab. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, boleh i'tikaf di musola al-bait. Musola tempat sholat al-bait yang ada di dalam rumah. Jadi dalam kondisi saat ini, karena kita tidak bisa ke masjid, menghindari keramaian, maka kita bisa sholat di pojok rumah yang biasa kita pakai untuk sholat, maka kita i'tikaf di sana, sholat subuh, man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Kemudian kita buat ada wirid-wirid khusus untuk diri kita. Kita buat, kita merasa ada keterikatan yang selama ini astagfirullah langsung kabur. Mungkin istighfar 1000, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 1000, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 1000. Adapun membatasi amalan 1000 ini tidak bid'ah, karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dikatakan, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sebelum tidur malam yusabbihu alfa uqdah, menarik simpul tali 2000 simpul. Ada tali panjang yang dia simpul 2000, sebelum tidur malam dia simpul 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu maka ini salah satu cara supaya kita terikat dengan amal. Kita buat program-program mandiri dengan dikonsultasikan kepada ustaz-ustaz kita supaya tidak melanggar syariah. Wallahu a'lam. Oh begitu Ustadz, mungkin di rumah bagus juga ya dibuat ruangan musola khusus, apa ruangan tamu yang ditata. Kan kita nggak bisa ke masjid. Mungkin kita jadikan musola yang kita bisa duduk di sana nunggu sampai isyraq gitu. Gimana tuh Ustadz seperti itu? Misalkan sebuah yang rumahnya agak luas atau ada ruangan khusus. Menurut Ustadz gimana tuh? Dalam kondisi seperti ini,
bahwa kita mengambil pendapat ulama mazhab, maka dibenarkan selama masih ada pendapat ulama. Kita tidak buat-buat, bukan menurut saya, bukan menurut kita, tapi kita ambil pendapat ulama dalam keadaan darurat. Kita bukan tetap rukhos, ngambil gampang-gampang, ngambil enak, comot-comot, tidak. Tapi paling tidak kita sudah ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri diantaranya adalah ulama. Maka kita ikut pendapat ulama, dan yang membenarkan i'tikaf di musalla al-bait itu adalah Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, imam yang paling tua. Imam Syafi'i pun menghormati Imam Hanafi ketika beliau sampai ke Kufah, Irak. Imam Syafi'i kalau dia ada satu masalah, dia ziarah ke makam Imam Hanafi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa masalah terjawab. Dan Imam Syafi'i selama di dekat makam Imam Hanafi, kalau dia sholat, dia tidak membaca kunut subuh. Karena Imam Hanafi tidak berkunut, dia memuliakan, dia menghormati Imam Hanafi. Dan ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i tidak sempat belajar kepada Imam Hanafi, tapi dia belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Artinya apa? Kedatangan Imam Syafi'i ke Kufah adalah salah satu untuk menyambung keterikatan sanad ilmu kepada Imam Hanafi. Lalu kita ambil pendapat Imam Hanafi, kita bukan mengambil pendapat orang jahil. Maka jangan pernah ragu untuk membuat satu musalla bait di dalam rumah untuk bersiap-siap beramal pada masa di rumah. Ramadan. Ya. Atau dari sekarang aja disiapkan ya, mungkin hikmahnya rumah, ruangan, kita tata, beri karpet, supaya kita perlakukan lebih bersih, lebih suci, tidak hanya sisa-sisa. Mungkin begitu bagus ya Ustaz ya. Karena masjid nggak bisa, kita perlakukan sebagaimana musola, kalau yang belum punya musola gitu. Kalau tahiyatul musola ada nggak Ustaz? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, masjid maupun masjid jami. Tapi ada pendapat ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Tentang, saya ada bahas ikhtilaf ini tentang sholat di tanah lapang tempat sholat id. Kalau kita datang ke tanah lapang, tempat sholat id, apakah kita sholat sunat 2 rakaat di tempat sholat id itu? Dalam buku 37 masalah populer saya bahas tentang ikhtilaf antara sesama ulama Saudi Arabia. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di tempat sholat id di tanah lapang, karena dia bukan masjid. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau datang ke tanah lapang, padahal di tanah lapang itu tidak pernah dilaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat, tanah lapang biasa, hanya untuk sholat id. Tetap sholat sunat 2 rakaat, karena di situ dilaksanakan sholat id. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang mengatakan silakan sholat sunat tahiyatul masjid karena di situ biasa dilaksanakan sholat, artinya ini masih domain ikhtilaf, bukan satu pendapat. Bagi yang mengatakan kita sholat id, berarti dia melihat itu bahwa itu tempat sholat, maka dia sholat sunat tahiyatul masjid karena itu dipakai beberapa hari ini untuk sholat sunat. Bagi yang mengatakan tidak, ini tidak dapat dianggap karena ini dalam kondisi keadaan darurat saja. Kita tidak menyalahkan selama ada landasan dan pernah difatwakan oleh ulama. Wallahu a'lam. Kalau gitu sholat mutlak aja supaya aman ya, atau Aman, sholat syukurul wudu. Keluar dari khilaf lebih aman sholat sunat mutlak. Ya, penelpon terakhir, kawan-kawan. Karena saya tidak berani mengganggu lebih lama nih Ustadz, kelihatannya sudah harus istirahat. Baik, silakan Bu Feni. Bu Feni, silakan Bu Feni. Halo. Kenapa masalah nih? Bu Feni-nya belum respon, Bu. Oke, kalau gitu. Dari yang lain atau gimana? Iya, kalau sudah pesan tidak ada berarti yang siap terakhir supaya ganjil. Ini ada SSG yang masuk, boleh dicoba ya.
Iya, SSG. Bu Penny mungkin sedang ke... Silakan SSG Bayu Sadewa. Diaktifkan mic-nya. Ya, baik. Dihitung sampai 3 ya. Itu banyak pertanyaan yang ditulis ya itu ya? Iya, di chat banyak. Banyak, Di nanti Q&A dicatat. di Q&A ada 113 pertanyaan. Yang ngacung ada 67 orang yang mau nanya. Ustadz, ini semua media merilai loh Ustadz. Masya IG, Allah. YouTube, semua, Facebook, kemudian TV. Kita live juga sekarang di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Silakan SSG Bayu Sadewa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Abdul Somad. Izin santri Bayu izin bertanya. Ya, diizinkan Bayu. Siap. Seperti ini sebagai masyarakat ya, apa yang kita harus lakukan nih saat seperti ini, penerapan PSBB dan yang lain-lainnya, kan banyak masyarakat yang tidak tahu informasi akan hal tersebut. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang sudah tahu untuk mengedukasi yang masyarakat-masyarakat lainnya, contohnya masyarakat-masyarakat yang di pelosok itu, bagaimana aksi kita? Seperti saya lihat, kan sering ke naik sepeda langsung turun ke masyarakat. Apakah hal-hal yang harus seperti itu kita lakukan ke masyarakat atau seperti apa? Izin petunjuk, Kak. Baik, terima kasih. Makasih Bayu. Waduh, maaf Ustadz. Santri SSG itu artinya santri siap guna. Dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Hasilnya kayak gitu, pakai izin-izinan terus ya. Jadi ini mereka disiapkan untuk jadi relawan kemanusiaan. Alhamdulillah. Sudah 39 angkatan, kurang lebih 14 sampai 15 ribu lulusannya. Jadi Bayu dengan AA sendiri sudah tidak keliling bersepeda karena resikonya sekarang sudah beda ya. Sudah semakin banyak. Jadi sekarang lihat tiap orang tuh ya begitulah berpotensi menularkan virus namanya OTG, orang tanpa gejala. Maka yang paling penting sekarang gunakan media sosial saja. Besok pun kita ada rencana kirim, ada yang menitipkan paket, tapi ini juga jadi bingung nih kalau disebar seperti biasa malah menimbulkan kerumunan. Jadi memang kalau mau ada sumbangan, ada RT RW, dan kelihatannya sekarang RT RW juga semakin aktif. Kita aktif saja lewat media, karena kalau kontak secara fisik, kelihatannya lebih menimbulkan masalah. Dan yang paling penting 5 disiplin tolong sampaikan. 1, disiplin pakai masker, kecuali lagi di depan Zoom ini ya. Karena penyebaran itu dari droplet, kalau semuanya di brongkos begini, maka kalau ada percikan nggak kemana-mana, itu percikan kemana-mana karena nggak pakai masker. Tegur kalau lihat orang tidak pakai masker, kalau mau sedekah, sedekah masker sekarang. Cari di mana, kalau enggak dari mana sekarang bisa dibuat ya masker itu. Ustaz pakai masker enggak kalau keluar? Pakai ya? Iya pakai ya. Yang kedua adalah jaga jarak minimal 2 meter. Duh, kemarin sempat ke toko aja 1 meter juga sekarang sudah merasa tidak nyaman karena mungkin kita menularkan atau kita tertular. Pokoknya jaga jarak. Yang ketiga, disiplin bersih. Jadi cuci tangan pakai sabun, sering mandi, rumah dibersihkan tuh ini yang Allah inginkan, hidup kita tuh bersih-bersih. Termasuk kiriman-kiriman dari luar juga perhitungkan karena bisa ada di sana. Yang keempat, disiplin jaga stamina tubuh. Makan yang seimbang, minum 2 liter minimal, minum 2 liter, jangan kurang dari 2 liter. Minum Ustaz ya. Waduh, itu 300 mili lebih itu. Pokoknya minum, kemarin sudah dijelaskan, bukan banyaknya minum sekaligus 2 liter, karena itu akan terbuang. Tapi sejam sekali, setengah jam sekali minum. Kemudian olahraga ringan 30 menit. Ustaz, olahraga kan? Olahraga, ya ada sepeda di sini, sepeda statis. Pokoknya sampai olahraga dan cukup istirahat. Cepat tidur, cepat bangun.
Dan jangan stres terlalu sering membaca yang membuat depresi. Yang kelima, disiplin menggapai pertolongan Allah. Ini kuncinya. Jadi harus ada ibadah yang lebih dibanding dengan biasa saja. Kalau dalam situasi begini ibadahnya biasa saja, berarti memang kita seperti yang agak menantang kepada Allah. Karena situasi berat kita lebih banyak merindukan pertolongan Allah. Sudah, dari saya sekian Ustadz. Ada pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Kita banyak sekali merasa tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya tidak seribet senjelimet yang ada di pikiran kita. Oleh sebab itu jangan memperumit masalah yang sebenarnya tidak masalah. Bahwa yang kita hadapi ini adalah masalah, tapi dia menjadi berlipat-lipat masalah karena kita. Oleh sebab itu, maka kita tetap isi saja, tetap mikir, tetap zikir, tetap ikuti arahan para ulama kita, tetap tonton acara kajian ustadz-ustadz kita, maka insya Allah siapkan cawannya, Allah akan turunkan minumannya. Siapkan hatinya, Allah akan berikan ketenangan. Agaknya begitu. Masya Allah. Bonus, Ustadz ada yang 3 kali tidak Jumatan katanya stres sampai memaksakan masuk ke masjid. Gimana menurut Ustadz? Terakhir ini penutup. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan syariat Islam, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Hebatnya Rasulullah SAW, dia buat satu kata yang menyelesaikan masalah. Tahawunan, karena menyepelekan ajaran Islam. Hari ini kita tidak meninggalkan sholat Jumat. Kita sedang menjaga agar tidak menyebarkan wabah penyakit. Oleh sebab itu jaga pilihan katanya. Kamu meninggalkan sholat Jumatnya? Tidak. Saya sedang tidak ingin menyebarkan wabah penyakit kepada saudara saya. Dan dalam mazhab Syafi'i, saya sedang mengganti sholat ke asalnya, yaitu sholat zuhur. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa berdosa. Merasa berdosa pada perbuatan yang tidak dosa adalah juga kerja setan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tutup doa Ustaz. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal Amin, ya riba wal zina wal suyuf al mukhtalifa wal mihan. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Allahumma rfa'hu anna, angkat ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, para dokter dan perawat, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, wasahi ajsadahum, sehatkan jasad mereka. Adapun saudara kami yang sudah meninggal dunia, Allahumma ja'alhum syuhada, jadikan mereka orang-orang mati syahid. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Adapun kami Kiai Haji Abdullah bin Astiar, tawil umrahu, panjangkan umurnya, barik lahu fi rizqihi wa amwalihi wa auladihi wa ahlihi. Berikan berkah pada rezeki, keluarga dan harta bendanya. Wajma'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama guru-guru kami dalam surga Jannatul Firdaus. Sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqnal istiqamata 'ala syari'ati wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah, matikan kami husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, Allah Maha mendengar doa Ustadz. Semoga Ustadz mendapatkan yang lebih baik dari yang Ustadz doakan untuk kami. Kita tutup sahabatku sekalian dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Masya Allah, sehat, sing istiqomah, sing benar-benar disayang Allah. Amin ya Allah. Barakallah. Ya, kapan-kapan kita lanjut lagi silaturahim lagi. Insya Allah. Kita undang Ustadz yang lain juga supaya bertiga, supaya makin seru. Amin, amin. Jazakallah. Kita udahan ya. Assalamualaikum Ustadz. Barakallah. Salam.